Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ar-Rasyidi mempersembahkan Theater of Digital of Dramatis of Political yang berdirinya Kerajaan Demak setelah hancurnya Kerajaan Majapahit. Dikisahkan dalam kitab Sansekerta, dalam sejarah masyarakat, dalam sejarah Nusantara, bahwasanya berdirinya Kerajaan Demak disebabkan oleh runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang berada dalam kehancuran, pemerintah dalam kacau para pejabat saling berebut kekuasaan dan kekayaan. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kehancuran. Saat inilah Fajar Tengki, tampillah sang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama dengan kitab suci, luhur mulia dan budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah seorang putra Raja Majapahit Brawijaya Kartabumi yang bernama Raden Patah. Allahumma shalli ala Muhammad. Namun sebelum acara ini dimulai, kepada semua aktor untuk menaiki pentas kehormatan pemeran Raden Patah Muhammad Razikin dipersilahkan menaiki ke pentas kehormatan. Pemeran Mak Lampir, Saudara Browni dan kawan-kawan, Saudara Sunan Ampel, Saudara Mu'am, Saudara Wakil sebagai Prabu Kartabumi, Saudara Wakil dan kawan-kawan dipersilahkan menaiki pentas kehormatan. Kepada Saudara Kausani sebagai pemeran Indrawardana menaiki pentas kehormatan. Dan inilah wajah-wajah pemeran-pemeran aktif di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ar-Rasyidi. Kepada Saudara Rehan dan kawan-kawan dipersilahkan menaiki pentas kehormatan. Cerita dimulai ketika Raden Patah dan Raden Hussein menjadi santri di pesantren yang diasisi oleh Sunan Ampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia dan bercita-cita tinggi. Tepuk tangannya Allahumma shalli ala Muhammad. Nak Patah, nak Hussein, kulo Kanjeng Sunan, kalian berdua adalah keturunan penguasa Palembang.
jauh-jauh dari Majapahit ke sini untuk menuntut ilmu. Sudah lama kalian menimba ilmu di sini. Saat ini kalian sudah cukup bekal untuk melanjutkan perjalanan menggapai cita-cita kalian. Beribu terima kasih kami ucapkan kepada Kanjeng Sunan atas bimbingannya selama ini. Saya sendiri ingin selalu menyertai Kanjeng Sunan untuk berbakti, untuk belajar agama kepada Kanjeng Sunan dan membantu sebisa saya. Niatmu sungguh mulia, Patah. Saya senang mendengarnya. Tapi apa yang menjadi cita-citamu sendiri, Patah? Saya bercita-cita menyebarkan agama Islam ke seluruh pulau Jawa, Kanjeng Sunan. Insya Allah, sungguh dramatis ini cita-citamu. Saya sangat mendukungmu, Patah. Bagaimana dengan Mona Hussein? Saya sangat senang tinggal di sini, Kanjeng Sunan, dan ingin berbakti Kanjeng Sunan. Bagus, kemarin saya mendengar kamu ingin sowan kepada Raja Kartabumi penguasa Majapahit. Iya, Kanjeng Sunan. Saya rindu pada ayahanda Prabu Kartabumi. Baiklah, kalian sudah waktunya untuk melangkah menjalani kehidupan kalian masing-masing. Sedangkan kamu, Patah, kamu saya tugaskan untuk membuka pesantren baru agar cita-citamu untuk menyebarkan ajaran Islam di seluruh pulau Jawa tercapai. Tapi sebelum itu, kamu sowanlah kepada ayahandaku Prabu Kartabumi. Sami'na wa ata'na Kanjeng Sunan. Setelah itu Raden Patah dan Raden Hussein menghadap Prabu Kartabumi. Putraku Hussein, kamu sudah beranjak dewasa. Saat ini, apakah kamu sebagai adipati di belahan Nusantara sana? Nggih, Prabu. Saya siap menanggung amanah yang ayahanda amanahkan. Jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Nggih, Prabu. Patah, aku merestui cita-citamu atas sebuah pesantren, sebuah pertukasan. Nggih, Prabu. Saya akan melaksanakannya. Kemudian Raden Patah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di Nusantara bersama pengikutnya
Raden Patah melakukan babat alas di Nusantara. Namun ketika Raden Patah melakukan babat alas di Nusantara, Raden Patah diganggu oleh penguasa hutan Nusantara, yaitu Mak Lampir dan Grando. Kurang ajar, berani-beraninya kau masuk pada wilayahku, tak masuk pada kawanku. Padahal ini adalah kekuasaanku. Mau apa kamu ini? Memangnya hutan ini milikmu nenek tua. Ini adalah hutan milik ayahandaku sebagai penguasa Nusantara. Apa kamu ini? Kalau kamu tidak pergi dari sini, langkah itu banyak boleh. Baiklah, sekarang serang aku Patah. Kamu memang hebat Randong. Jangan dia Randong. Tuhan berlindung kepada keluarga. Mati kamu dari Lampir. Ayo, mati kau. Randong, naik Randong. Itu kemampuanmu ya. Ayo Randong. Setelah Raden Patah mengalahkan Mak Lampir, maka didirikanlah pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Patah. Mulai sejak itu, penduduknya hanya yang puluhan hingga akhir mencapai ratusan hingga ribuan. Tapi kemudian ada orang raja yang bernama Indrawardana dari Semeru bekerjasama dengan Mak Lampir untuk menaklukkan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Kartabumi. Wahai nenek tua, Mau apa? Kesini kamu kirim aku mendengar engkau dikalahkan oleh Raden Patah. Oleh karena itu, aku ingin bekerja sama denganmu untuk menaklukkan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Kartabumi. Lalu setelah aku mati menguasai kerajaan Majapahit, apakah kamu bersedia membantu membalaskan dendammu kepada Raden Patah?
Setelah engkau menaklukkan Majapahit, engkau harus bersedia membunuh Raden Batak. Baiklah. Kemudian setelah Ingrawardhana mendapatkan kiamat lampir, dia segera menyerang kerajaan Majapahit. Sudah saatnya engkau akan mati di tanganku dan seluruh kekuasaanmu menjadi milikku. Apa maksudmu Ingrawardhana datang di sini dengan membawa pasukan sebanyak ini? Apa maksudmu? Nah, baiklah. Aku ingin merebut kekuasaan ini dan Majapahit menjadi milik aku. Berani-beraninya kamu kesini hanya untuk merampas kerajaan yang oleh sesepuhku dibentuk. Baiklah, kalau itu memang maumu. Sekarang kita adu kekuatan. Barang siapa yang lebih kuat daripada aku, akan kuberikan kerajaanku ini dan seistrinya dan seistrinya. Baiklah, jika itu maumu, aku bunuh kau. Rasakan jurus pamungkas. Prajurit siap. Cuma begitu keluar kekuatan dari kamu Prabu Kadam. Sekarang giliranmu, Prabu Kartabumi. Aku akan membunuhmu. Parkir, Parkir. Serang. Jangan lawan aku. Sekarang giliranku, Prabu Kartabumi, yang akan melawanmu. Baiklah, hadapiku. Hanya itu kepadamu. Kurang ajar. Bentar nasib. Wah, sakit. Sekali lagi. Aku keluar dari dekat pembunuhku. Makanya jangan macam-macam dengan saya. Sekarang kerajaan Majapahit ini sudah menjadi milikku dan istana ini akan
semua akan menjadi milikku. Dengan ini aku bisa menguasai seluruh alam semesta. Kondisi Majapahit yang memang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Indrawardana. Prabu Kertabumi wafat dalam penyerbuan tersebut. Majapahit dikuasai oleh Indrawardana. Jatuhnya Majapahit menggerakkan hati Raden Patah. Dengan terbunuhnya ayahandanya oleh Indrawardana, dengan restu para sunan, Raden Patah memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Indrawardana. Wahai segenap rakyatku, Majapahit telah jatuh di tangan Indrawardana. Ayahanda Prabu Kertabumi telah wafat. Indrawardana telah merebut kekuasaan ayahanda dengan paksa. Tak ada dalam sejarah bangsa Derpa, tak ada dalam sejarah Mahabharata, yang ada hanya di sejarah Nusantara. Kita sudah sekian lama membentuk diri menjadi sebuah kelompok, sebuah penubuhan, sebuah jamaah yang memikul beban di tanah Islam. Sudah saatnya kita menunjukkan kekuatan kita, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan senjata, tapi kekuatan iman kita. Mari kita berangkat, wahai adikku Husain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Babak peperangan melawan Indrawardana. Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah menuju Majapahit menyerang Indrawardana. Aku di sini untuk mengambil kekuasaan yang kau rebut dari ayahanda Indrawardana. Patah, apakah engkau tidak melihat dengan matamu? Kekuatan ini sudah menjadi milikku, dan kamu tidak lihat yang kebesaran ini dan kekuatan yang sehebat ini.
Wahai Indrawardana, aku dipilih datang untuk merebut kekuasaan ayahandaku. Akan kubunuh kamu dan kubinasakan semua prajuritmu. Memang kamu berani. Baiklah, kalau itu maumu. Sekarang kita bertarung di Indrawardana. Apa takut? Prajurit siap. Bangun kembali, wahai penjuritku. Baiklah, giliran lu Hussein, serang dia Hussein. Sekarang giliranmu Indrawardana. Oke, kalau begitu. Minggir adikku Hussein, biar aku yang menghadapinya. Kurang ajar kamu, bodoh. Akan memberi jurus pembukaku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini akan kubunuh kau. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan berjalan sengit yang pada akhirnya Indrawardana tewas mengenaskan dalam kejadian tersebut. Raden Fatah duduk di kursi kerajaan. Para sunan duduk mengelilingi Raden Fatah. Para prajurit duduk di depan tahta kerajaan. Sunan Ampel membawa kota Sultan yang tentunya oleh Sunan Ampel dikasihkan kepada Raden Fatah. Wahai rakyatku sekalian, perhatikanlah. Hari ini atas musyawarah dan kesepakatan kami mendirikan
kesultanan untuk menjamin kelangsungan penyebaran ajaran Islam dan menjamin kesejahteraan rakyat. Kesultanan ini saya beri nama Kesultanan Demak. Maka lihatlah dan saksikanlah, saya lantik Adil Fatah menjadi Raja Kesultanan Demak. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah alur cerita berdirinya kerajaan Majapahit. Allahumma shalli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana drama tadi? Saya bekerja. Saya bekerja lagi boleh akhir tahun mana? Saya bekerja. Bagus. Sikit ada bergerak di seperti Raden Fatah. Lanjut acara yang terakhir, marilah kita tutup dengan pembacaan doa yang kami akan berikan kepada Al-Ustaz Syamsul Arifin. Waktu cepat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sebelum kita akhiri acara pada malam kali ini, hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan terlaksananya acara dengan lancar. Sebelum itu kami para panitia Himkas juga mengucapkan terima kasih kepada semua anggota kursus, anggota Himkas. Dan pada malam kali ini kami ucapkan bahwa acara yang diadakan oleh Kreasi Santri Ar-Rasyidi resmi ditutup dengan simbol sebagai berikut. Dan selanjutnya kita juga akan berdoa dengan mengucapkan syukur atas khatamnya beberapa kitab yang telah kita pelajari. Semoga yang didapatkan itu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi faj'al mujtama'a